Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitya Ratna Kumala dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Semester 3 Kelas B. Apa itu komputer? Komputer adalah perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Anda mungkin telah mengetahui bahwa Anda dapat menggunakan komputer untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, atau menjelajah web. Anda juga dapat menggunakannya untuk mengubah atau membuat spreadsheet, presentasi, dan bahkan video. Oke, kita lanjut ke sejarah komputer, yaitu generasi pertama vacuum tube. Komputer generasi pertama berawal dari tahun 1942 hingga tahun 1959. Saat ini merupakan zamannya komputer-komputer raksasa seperti Z3, Colossus, ENIAC, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri komputer generasi pertama, memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik sangat besar, butuh mesin pendingin karena cepat panas, kapasitas penyimpanan yang kecil, kinerja yang lambat, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, atau bahkan menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Next yaitu generasi kedua atau transistor. Komputer generasi kedua ini muncul pada era 1960 sampai 1964 dan dulu komputer ini banyak digunakan di berbagai perusahaan khususnya dalam bidang bisnis. Ukurannya lebih kecil ketimbang komputer generasi pertama, yaitu kira-kira seukuran lemari saja. Pada era ini juga manusia telah mengenal printer, memori, disket ataupun sistem operasi. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Ciri-ciri komputer generasi kedua menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk mengganti tabung vakum. Program sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi high level language seperti Fortran, COBOL, ALGOL. Kapasitas memori utama udah cukup besar dikembangkan dari magnetic core storage. Ukuran fisik komputer lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk, kemampuan melakukan proses real time dan real sharing. Orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tetapi juga aplikasi teknik. Next, generasi ketiga yaitu integrated circuit. Era baru komunikasi komputer mulai menampakkan kakinya pada momentum ini. Sebagian besar perusahaan besar menerapkan sistem online dengan menggunakan terminal jarak jauh dalam pemakaian komputer. Teknologi ini tentunya didukung pula oleh kinerja komputer yang semakin baik dari segi penggunaan hardware maupun software. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Peningkatan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter, menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik, external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak, penggunaan listrik lebih hemat, kemampuan melakukan multiprocessing dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harganya semakin murah, kemampuan melakukan komunikasi dengan komputer lain. Next, komputer generasi keempat atau microprosesor.
Komputer generasi keempat adalah komputer yang kita temui pada saat ini. Komputer yang dalam komponen elektriknya masih menggunakan microchip, walaupun ukurannya dan bahan yang digunakan berbeda. Ukurannya lebih kecil membuat ukuran komputer pun lebih sederhana. Kelebihan komputer generasi keempat: ukurannya yang lebih kecil, kapasitas memori yang besar, pengoperasian komputer lebih mudah, memiliki mikroprosesor berbasis sistem, banyak bahasa tingkat tinggi yang dikembangkan dalam generasi, menggunakan mikroprosesor yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Itulah kelebihan dari komputer generasi keempat. Selanjutnya adalah kekurangan komputer generasi keempat. Kekurangannya yaitu komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Oke, yang terakhir yaitu komputer generasi kelima, kecerdasan buatan sekarang dan selanjutnya. Mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi. Hal menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Pada masa ini ditandai dengan munculnya large-scale integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor yang ditanam pada sebuah mikroprosesor serta munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Kelebihan komputer generasi kelima yaitu lebih canggih, lebih praktis, lebih cepat, lebih fungsional, lebih murah, dan lebih besar kapasitas memorinya. Kekurangan komputer generasi kelima: menghancurkan eksistensi manusia. Hal ini tentu dibahas secara fundamental. Memang benar bahwa semua akan jauh lebih mudah. Komputer generasi kelima akan lebih mirip manusia karena kecerdasan buatan yang mereka miliki. Mereka mampu mengobrol dengan manusia, mampu memutuskan sesuatu, mampu memecahkan masalah yang mana manusia butuh waktu untuk melakukan itu, memiliki logika dan sebagainya. Jika semua fungsi manusia digantikan oleh komputer generasi kelima, apa yang terjadi dengan manusianya sendiri? Hal yang mengerikan, bukan? Terlintas dalam benak saya ketika membayangkan bahwa manusia tak lagi mau berpikir, menyerahkan semuanya pada kemampuan komputer generasi kelima, dan otak manusia yang sebenarnya mampu jauh lebih canggih dari komputer generasi kelima menjadi otak yang sia-sia. Sangat mengerikan. Kesimpulan: pada awalnya komputer dibuat untuk proses perhitungan supaya lebih mudah dalam pengerjaannya. Kemudian generasi ke generasi komputer diciptakan untuk mempermudah para militer dan para pembisnis. Dan pada zaman sekarang komputer lebih digunakan untuk kepentingan pribadi dan semua orang bisa memilikinya. Teknologi informasi semakin berkembang. Alangkah baiknya jika dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia yang begitu bagus dan bisa terpakai. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan begitu sempurna, tidak akan bisa pernah terkalahkan oleh komputer jika manusia itu sendiri memiliki tekad untuk berusaha menjadi yang lebih baik. Jangan mau kalah karena sebuah teknologi. Kita harus bisa bangkit dan harus menyamaratakan teknologi ataupun manusia itu sendiri. Tak ada yang tak mungkin. Teknologi diciptakan dari manusia. Manusia diciptakan dari Tuhan yang Maha Kuasa.
Oleh karena itu, manusialah makhluk hidup yang paling sempurna. Jangan mau terkalahkan oleh teknologi yang semakin pesat. Kita sebagai manusia juga harus membenahi diri, harus memaksimalkan diri ini menjadi yang terbaik, agar di kemudian hari kita dapat terpakai, kita dapat mensejahterakan negara yang kita tinggali saat ini. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan jika ada lebihnya mohon diambil manfaatnya dan diterima apa yang harusnya diterima. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.